Selamat menyambut hari yang baru lagi. Selamat jumpa di Morning Call GPIB. Saya akan membawakan renungan pagi ini tentang cara Tuhan itu unik memelihara kita, memperhatikan kita. Pembacaan nanti akan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 35. Tapi kita berdoa dulu, kita mohon bimbingan dari Roh Kudus. Bapa, berikanlah kami Roh Kudus-Mu, agar kami bisa dikuatkan dengan firman-Mu pada pagi ini. Untuk kemuliaan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 32 sampai 35. Demikian bunyinya. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ ia didapatinya seorang bernama Eneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia. Lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara sekalian, waktu Tuhan Yesus mau naik ke surga, dia menyampaikan pesan kepada para murid. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, sekarang ini Petrus menjadi saksi Tuhan di daerah Yudea, di satu kota namanya Lida. Lida ini kalau sekarang kita lihat di peta adalah tempat Ben Gurion International Airport dari Israel. Oke, saudara-saudara sekalian, ini kira-kira kapan terjadi? Ya, sekitar tahun di bawah tahun 40 Masehi. Antara 30 sampai 40 Masehi. Di situ kita terjadi. Jadi Tuhan menuntun Petrus berjumpa dengan orang-orang Kristen di Lida. Di situ juga orang-orang kudus disebut. Tapi menyasar ke satu orang, namanya Eneas. Jadi dia kemungkinan besar adalah pengikut Yesus. Dia sudah 8 tahun terbaring di tempat tidur lumpuh. Coba kita bayangkan, dia sangat bergantung sama orang lain. Untuk hidup sehari-hari, untuk misalnya makan, dia mesti dibantu. Untuk minum, dia harus dibantu. Untuk bersihkan badannya, dia harus dibantu. Untuk buang air besar, buang air kecil, harus dibantu. Untuk pokoknya survive dari hidup satu hari ke hari berikutnya harus dibantu. Bayangkan, tidakkah dia sangat stres? Dan juga caregiver-nya yang menjaga dia tentu mengalami pergumulan yang berat sekali. Capek. Petrus, Tuhan suruh ke Eneas. Ketika jumpa dengan Eneas, Petrus mengatakan, Hai Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah, bereskan tempat tidurmu. Wow, bayangkan sekali. 8 tahun tidak bisa bangun. Sekarang bangun. Perhatikan, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bukan aku. Kalau kita sering lihat orang yang mencuri kemuliaan Tuhan, Tuhan yang berbuat baik pada orang itu, Tuhan yang sembuhkan, tapi yang dapat nama orang itu. Bukan. Petrus katakan, Yesus Kristus yang menyembuhkan engkau. Kita masih ingat nggak ada lagi satu peristiwa di mana di Lukas 5, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh. Dia digotong oleh 4 orang, karena rumah yang mau dituju itu, di mana Yesus lagi mengajar penuh orang, mereka membongkar atap rumah dan diturunkan dengan tali orang lumpuh itu persis depan Yesus. Perkataan pertama Tuhan Yesus kepada orang ini adalah, Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Oh, ahli-ahli Taurat yang duduk di situ mulai bertanya, siapa ini orang yang bisa mengampuni dosa? Hanya Allah. Siapa Yesus ini? Yesus bisa baca hati mereka. Yesus berkata,
kepada para hadirin, mana yang lebih gampang? Mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau, hei bangunlah, angkat tempat tidurmu dan berjalanlah. Tentu yang lebih gampang mengatakan, hei bangunlah, angkat tempat tidurmu dan berjalanlah. Itu gampang bagi Yesus. Tapi untuk mengatakan dosamu sudah diampuni, Yesus sendiri harus pergi ke kayu salib menebus orang itu. Ini yang paling penting. Damai dengan Allah. Damai dengan Allah. Lebih penting daripada kesembuhan. Memang Eneas mengalami pemulihan spiritual dan fisik. Tapi ada banyak orang, saudara-saudara sekalian, yang tidak sembuh dari sakitnya. Tapi mereka sudah damai dengan Allah. Hidup mereka sudah punya pengharapan akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Ada yang sakit kansernya tidak pernah sembuh, tapi mereka memuji Allah. Ada yang sakit diabetesnya tidak pernah sembuh, sakit jantungnya tidak pernah sembuh, maaf juga, COVID juga tidak sembuh, dan sebagainya. Mereka sudah damai dengan Allah. Itu yang paling penting. Damai dengan Allah. Walaupun kita tidak sembuh dari sakit kita. Saudara-saudara sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, coba kita pikirkan betapa Tuhan sangat memperhatikan kita. Dia kasih kepada kita pengharapan menghadapi hidup yang berat, khususnya di pandemi COVID ini. Dia kasih pengharapan. Petrus sendiri sudah pernah mendapat pengharapan itu. Ketika Tuhan Yesus pada suatu hari memanggil Petrus di tepi danau Galilea, "Hei Petrus," Yesus ajukan 3 pertanyaan. Apakah dia mengasihi Yesus? Petrus jawab, "Ya, gembalakanlah domba-dombaku." Coba kalau waktu itu Yesus nggak bangkit, Petrus akan menjalani sisa hidupnya dengan rasa penyesalan sudah menyangkal Yesus. Sampai Petrus mati, dia dipenuhi oleh rasa bersalah. Tapi ketika Yesus bangkit, Yesus kasih lagi pengharapan, tugas baru kepada Petrus. Nah, sekarang Petrus teruskan pengharapan ini kepada Eneas. Firman Tuhan juga pagi ini meneruskan pengharapan kepada orang-orang yang mungkin tidak sembuh, tapi yang paling penting sudah damai dengan Allah. Ada orang yang mengalami damai dengan Allah itu melalui peristiwa-peristiwa besar dalam hidup mereka, peristiwa-peristiwa kritis dalam hidup mereka. Tuhan robah mereka perlahan-lahan, tidak melalui penyakit, tapi kesabaran Tuhan, kebaikan Tuhan yang mereka rasakan, memukul mereka, memberikan kepada mereka pengharapan baru. Jadi perhatikan ya, bagaimana Tuhan Yesus itu memperhatikan kita, dan tiap-tiap orang caranya unik. Tuhan memberikan pengharapan, Tuhan memberikan pembaharuan kembali dalam hidup mereka. Sama seperti yang Petrus lakukan kepada Eneas. Bukan Petrus, karena Petrus mengatakan Yesus Kristus. Jadi sampai sekarang Yesus Kristus masih melakukan pemulihan-pemulihan hidup. Tidak saja pemulihan spiritual, itu yang paling utama, tapi juga peristiwa kesembuhan. Walaupun tidak semua orang mengalami kesembuhan itu. Saudara-saudara sekalian, mari dengan kita mendengar kisah bagaimana Petrus menyembuhkan Eneas, menguatkan iman kita kembali. Yesus Kristus memperhatikan kita dengan cara yang unik. Masing-masing orang berbeda, tapi Dia memperhatikan kita. Amin. Mari kita saudara menaikkan doa syafaat. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Engkau sedang bekerja di tanah air dalam hubungan antar agama di tanah air kami. Engkau memperhatikan tanah air kami. Engkau juga memperhatikan semua bangsa. Bangsa-bangsa yang pada saat ini sedang mengalami tsunami pandemi COVID-19. Tolong Tuhan, karena ada anak-anak Tuhan juga yang kena di situ. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang teraniaya oleh karena nama Yesus. Tolong berkati mereka. Tolong kuatkan mereka bersama keluarga.
Dan mereka yang menganiaya anak-anak-Mu Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya Engkau yang bisa berperkara dengan mereka. Kami ingin berdoa juga Tuhan, bersyukur atas cara-cara Tuhan memulihkan iman kami kembali, cara-cara yang unik. Kami juga berdoa bagi mereka yang sedang berduka cita saat ini karena ditinggalkan oleh orang yang mereka kasihi. Kuatkan mereka kembali Tuhan, pulihkan mereka kembali, berikan mereka bisa sabar terhadap diri mereka sendiri, menjalani perjalanan kehilangan yang panjang. Kami mendoakan mereka yang sedang sakit saat ini Tuhan. Tolong mereka merasa damai kembali dengan Bapa di surga. Tolong Bapa, kalaupun Engkau memanggil mereka, mereka tidak bisa sembuh dari sakitnya, mereka pergi dengan damai Bapa. Kuatkan keluarga-keluarga yang menjaga, caregiver yang menjaga mereka yang sedang sakit. Kami mendoakan juga Tuhan bagi mereka yang kehilangan pekerjaan pada saat-saat seperti ini. Mereka yang mengalami goncangan dalam rumah tangga mereka, tapi tidak kelihatan dari luar. Mereka yang melayani Tuhan dari desa sampai kota. Kami doakan Tuhan, para pelayan-Mu semuanya. Tuhan, Engkau mengetahui kebutuhan kami, tiap diri kami, tiap keluarga kami, tiap rumah tangga. Tolong Tuhan, kami percaya bahwa Engkau memperhatikan kami, seperti Engkau memperhatikan Eneas. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam kehendak Bapa kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.